Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang metode dan teknik bimbingan konseling Islam yang beranggotakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srianti Siregar. Saya akan menjelaskan tentang metode yang dilakukan oleh seorang konselor. Berikut 1. Metode interview, yaitu informasi merupakan suatu alat yang memperoleh fakta, data, dan informasi dari murid secara lisan. Wawancara informatif dapat dibedakan atas wawancara yang terencana dan wawancara tidak terencana. 2. Grup Gundanse disebut dengan menggunakan kelompok. Pembimbing dan konseling akan mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan anak bimbing dalam lingkungannya menurut penglihatan orang lain dapat kelompok itu karena ingin mendapatkan pandangan baru tentang dirinya dari orang lain serta hubungan dengan orang lain. Nama saya Lona Hayani Hasibuan, NIM 03061928. Metode selanjutnya adalah Silent Content Method. Metode ini sering disebut tidak mengarahkan dalam metode ini dapat pandangan bahwa kalian sebagai makhluk yang bulat yang memiliki kemampuan berkembang sendiri. Menurut Dr. William Helmy Wayne, kalian lebih cocok dipergunakan oleh pastoral counselor atau penyuluh agama, karena konselor akan lebih dapat memahami kenyataan penderitaan kalian yang biasanya bersumber. Jika kalian konselor menggunakan metode ini, ia harus bersikap sabar, mendengarkan dengan penuh perhatian segala ungkapan batin kalian yang diutarakan kepadanya atau diri sendiri. Metode selanjutnya directive counseling. Sebenarnya merupakan bentuk psikoterapi yang paling sederhana karena konselor atas dasar metode ini secara langsung memberikan jawaban-jawaban terhadap problem yang oleh kalian sadari menjadi sumber kecemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Syafitri, NIM 0306191011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode BKI Islam. Adapun metode selanjutnya yaitu educative method atau metode pencerahan. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode client centered, hanya bedanya dia terletak pada usaha mengorek sumber perasaan yang menjadi beban tekanan batin klien, serta mengaktifkan kekuatan atau tenaga kejiwaan klien melalui pengertian tentang realitas situasi yang dialaminya. Oleh karena itu, inti dari metode ini dia merupakan pemberian insight dan klarifikasi unsur-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik seseorang. Jadi, di sini juga bisa kita lihat bahwa sikap konselor itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk bisa mengekspresikan segala gangguan kejiwaan yang didasari menjadi permasalahan baginya. Selanjutnya ada psikoanalisis metode. Psikoanalisis metode atau metode psikoanalisis juga terkenal dalam konseling, yang dimana awalnya itu diciptakan oleh Sigmund Freud. Metode ini dia berpangkal pada pandangan bahwa semua manusia itu kalau pikiran dan perasaannya tertekan oleh kesadaran dan perasaan atau motif-motif tertekan itu tetap masih aktif, mempengaruhi segala tingkah lakunya meskipun mengendap ke dalam tidak kesadaran yang disebutnya sebagai verdrogen kompleksen. Ketidaksadaran inilah Freud mengembangkan teorinya tentang struktur kepribadian manusia. Jadi, setiap manusia di dalam perkembangan kepribadiannya itu dia senantiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur lapisan ketidaksadaran dan lapisan sadar, serta lapisan atas kesadaran atau dalam bahasa Inggris disebut the
id ego, dan the super ego. Kepribadian manusia menurut teori ini dia sangat dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa kanak-kanak seseorang, kemudian berlanjut sampai masa dewasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafifah Siregar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kawan saya, yaitu konseling dengan metode pembelajaran langsung. Hal ini dilakukan dengan cara mengemukakan kesalahan dengan menerangkan penyebabnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abu Salamah, bahwa ia berkata, "Dahulu kala, di saat aku masih ada di bawah tanggungan Rasulullah, tanganku selalu aktif berpindah dari satu piring makanan ke satu piring yang lainnya di saat aku sedang makan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda padaku, wahai anak muda, sebutkanlah nama Allah, maka makan dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu." Dari hadis ini kita dapat mengambil manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan bersama anak kecil. Hal ini menunjukkan akan kuatnya hubungan jiwa antara pendidik dan didikannya, hingga ia bisa berdialog dengannya dan memperbaiki kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Asmi, NIM 0306191005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode dari bimbingan konseling Islam. Jadi, yang ketiga itu ada metode dengan dialog. Metode dialog ini merupakan metode yang paling tua. Metode dialog dalam sebuah hadis, Abdullah bin Amr ibnul As berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, apakah kalian mengetahui siapakah orang muslim itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu beliau berkata, "Muslim adalah membuat kaum muslimin lainnya selamat dari tangan dan lisannya." Ini merupakan contoh bimbingan konseling dalam metode dialog. Selanjutnya, metode keteladanan. Sebagaimana firman Allah berkaitan dengan suri teladan adalah salah satu metode yang harus ditunjukkan oleh konselor sekolah sebagaimana mestinya. Untuk memberi contoh dan bagaimana menyampaikan informasi kepada konseli siswa supaya tidak bertentangan apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Hal ini terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Selanjutnya, metode penyadaran. Metode penyadaran ini banyak menggunakan ungkapan-ungkapan nasihat dan juga at-takhrib wa tahrib, yaitu janji dan ancaman. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 1-2 yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal pada sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khotimah, NIM 0306191009. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai teknik yang bersifat batin, yaitu yang hanya dilakukan dalam hati dengan doa dan harapan, namun tidak ada usaha dan upaya yang keras secara konkret, seperti dengan menggunakan potensi tangan dan lisan. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa melakukan perbaikan dan perubahan dalam hati saja merupakan selemah-lemah keimanan. Teknik konseling yang ideal adalah dengan kekuatan
keinginan dan usaha yang keras serta bersungguh-sungguh dan diwujudkan dengan nyata melalui perbuatan-perbuatan, baik dengan menggunakan fungsi tangan dan lisan maupun sikap-sikap yang lain. W.S. Winkel dalam tulisannya Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan membagi teknik konseling kepada kedua bagian. A. Konseling yang bersifat verbal. B. Konseling yang bersifat non-verbal. Subandi mengajukan beberapa metode dan teknik terapi yang ia bagi dalam beberapa fase, yaitu pertama, tahap tahilli, yakni bertujuan mengobati dan membersihkan diri dari segala kotoran, penyakit, dan dosa yang menyebabkan berbagai kegelisahan. Teknik yang dapat digunakan dalam tahap ini adalah 1. Teknik pengendalian diri. 2. Teknik pengembangan kontrol diri melalui puasa dan teknik paradok atau kebalikan. 3. Teknik pembersihan diri melalui teknik zikir, teknik puasa, dan teknik membaca Al-Quran. Kedua, tahap tahalli, yaitu tahap pengembangan untuk menumbuhkan sifat-sifat yang baik, terpuji, dan berbagai sifat yang harus diisi pada klien yang telah dibersihkan pada tahap tahilli. Teknik yang dapat diterapkan pada tahap ini adalah 1. Teknik teladan Rasul. 2. Teknik internalisasi Asmaul Husna. 3. Teknik pengembangan hablum minan nas atau hubungan sesama manusia. Ketiga, tahap tajalli, yaitu tahap peningkatan hubungan dengan Allah sehingga ibadah bukan hanya bersifat ritual, tetapi dalam tahap ini harus berbobot spiritual. Lebih dari itu, tahap ini adalah bagaimana memunculkan sifat-sifat ilahiyah dalam batas-batas kemanusiaan. Baiklah, saya Anissa Mawadda dengan NIM 0306191017 ingin melanjutkan materi dari teman saya, yakni teknik-teknik bimbingan konseling Islam, yaitu teknik yang bersifat lahir. Teknik yang bersifat lahir ini menggunakan alat yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh klien, yaitu dengan menggunakan tangan dan lisan. Dalam penggunaan tangan, tersirat beberapa makna, antara lain, yang pertama, dengan menggunakan kekuatan power dan otoritas. Seperti dalam Al-Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 96 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan kekuatan yang nyata. Yang kedua, keinginan, kesungguhan, dan usaha yang keras. Seperti dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 20 yang artinya, orang-orang yang telah beriman, berhijrah dan sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dengan harta benda, dan siapa mereka adalah lebih agung derajatnya di sisi Allah. Yang ketiga, dengan sentuhan tangan. Jadi, terhadap klien yang mengalami stres atau ketegangan dapat diberikan sedikit pijatan atau tekanan pada urat dan otot yang tegang sehingga akan dapat mengendorkan urat dan otot-otot, khususnya pada bagian kepala, leher, dan pundak. Teknik ini di samping dapat meringankan secara fisik, tetapi dapat juga memberikan sugesti dan keyakinan awal bahwa semua permasalahan yang dihadapi akan dapat terselesaikan. Baiklah, selanjutnya penggunaan teknik konselor dan terapi yang lain secara lahir adalah dengan menggunakan lisan. Jadi, makna penggunaan lisan ini memiliki makna yang kontekstual, yaitu yang pertama, berupa nasihat, wejangan, himbauan, dan ajakan yang baik dan benar. Yang kedua, membaca doa atau berdoa dengan menggunakan lisan. Jadi untuk memantapkan klien, maka doa yang diucapkan oleh konselor sangat penting dan dapat didengar oleh klien agar ia dapat turut serta mengaminkan agar Allah berkenan mengabulkan doa itu. Teknik ini dapat dilakukan konselor pada konseling yang bersifat kelompok dan sangat besar manfaatnya, baik bagi konselor lebih-lebih klien. Karena doa itu optimisme akan senantiasa muncul pada jiwa klien. Yang ketiga,
sesuatu yang dekat dengan lisan, yakni dengan air liur atau hembusan tiupan. Jadi, seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasannya apabila Rasulullah SAW menderita sakit, beliau membaca surah Al-Falaq dan An-Nas untuk menyembuhkan dirinya, dan ia membaca sambil meniupkan. Maka tatkala sakitnya sangat keras, maka saya yang membacanya lalu usapkan dengan tangan beliau demi mengharapkan berkahnya.